Hello everyone, welcome back to my channel. How are you today? I hope you are doing great and ready to learn something new. Hai semuanya, kembali lagi di channel Miss Ara. Dan insya Allah kalian dalam kondisi yang sehat-sehat saja ya. Oke, video kali ini kita akan belajar tentang my online class ya. Ini adalah chapter keempat untuk kelas 7 English Nusantara. So we are going to learn about my online class. Guys, have you ever joined an online class? Pernah nggak sih kalian itu ikut online class? Saya rasa kalian pernah merasakan semuanya, apalagi waktu zaman COVID ya. Online class is very common now. Jadi memang kelas online ini sangat umum sekarang ya, karena itu membantu kita dan mempermudah kita di zaman-zaman sekarang bisa belajar dari rumah menggunakan teknologi. So everyone, first let's talk about some vocabulary. Jadi dalam online class ini kalian harus mengetahui beberapa vocabulary. Kita mulai ya dari in the classroom dulu. We have teacher, student, and classmates. These are the people involved in the learning process. Jadi mereka ini adalah yang terlibat dalam pembelajaran ya, proses pembelajaran. Jadi kalau nggak ada teacher ya gimana gitu mau berlangsung materinya gitu. Atau mungkin kalau nggak ada studentnya ya siapa yang mau dengarkan, nggak mungkin kita zoom itu sendirian ya. So we also need some tools. Jadi kita juga membutuhkan peralatan-peralatan seperti such as laptop, smartphone, application like Zoom, Google Meet gitu ya, and internet connection, a microphone, and a headset. This will help us join and follow the lesson properly. Ya, jadi ini adalah aplikasi atau peralatan yang kita butuhkan selama pembelajaran online. Next, let's discuss the rules in online class. Jadi kita akan berdiskusi dan mengetahui apa sih peraturan di dalam online class. Kalau misalnya di kelas, biasanya kita juga punya peraturan ya, dilarang makan di kelas, dilarang berbicara saat guru menjelaskan. Nah, di online class juga sama. Online class have rules. Jadi banyak banget juga peraturan-peraturan yang ada di online class ini. Even though we are not in the real classroom, we still need to follow some rule. For example, be on time, turn on your camera. Jadi datang tepat waktu, nyalakan kameramu. Mute your microphone when you are not speaking. Pay attention to the teacher. Do not play games during the lesson. And raise your hand before speaking. Jadi matikan mikrofonmu ketika kamu tidak berbicara. Perhatikan guru. Dan jangan bermain game selama pelajaran. Dan yang terakhir, angkat tanganmu sebelum berbicara. Raise your hand. Jadi ada tombolnya gitu ya kalau di aplikasi. These rules help create a good learning environment. So now let's learn about expression using can and could. Can and could. We use this expression to ask for permission or help. Can is a more informal. Jadi kalau kita menggunakan can itu di kondisi yang tidak formal. Artinya dapat, bisakah. For example, you can say, can I ask a question? Dapatkah saya bertanya sebuah pertanyaan? Gitu. Or, can you hear me? Dapatkah kamu mendengar saya? Gitu. On the other hand, could is more polite. For example, could I ask a question? Or, could you repeat that please? Dapatkah kamu mengulanginya kembali? Using polite expression is very important, especially when talking to your teacher. Nah, jadi kalau misalkan can itu biasanya digunakan untuk bersama teman ya atau classmate. And could itu biasanya digunakan di situasi yang formal dan dipergunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih dewasa, termasuk terhadap a teacher. So guys, setelah kamu mengetahui materi kita di online class, so now is your turn to practice. Miss sudah siapkan beberapa pertanyaan dan Miss harap kalian juga sudah bisa menjawabnya. Jangan lupa di pause video ini dulu biar kamu bisa tahu, bisa baca soalnya dengan baik. Kemudian jangan lupa cek deskripsi box untuk informasi lebih lanjut. That's all for today's lesson. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye.